Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Nurul Saada dari kelas NR4 dengan nomor NIM 18621501117, dosen pengampu Ibu Rijaf Wati. Nah, mungkin saya akan sharing tentang perkembangan anak. Penghambat dan pendukung kecerdasan anak. 1. Makanan untuk otak. Menurut Dr. Portwood, peneliti efek suplemen minyak ikan pada anak prasekolah, asupan nutrisi yang baik sangat penting agar jaringan otak anak dapat bekerja optimal. 2. Pilih-pilih tontonan. Meski balita tidak dianjurkan berlama-lama di depan televisi, nyatanya ada saja ibu yang kecolongan atau tidak mampu melarang anaknya nonton televisi. 3. Kekuatan kata-kata. Menurut Liz Attenborough, membacakan dongeng adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan otak anak. 4. Pilih mainan dengan bijaksana. Menurut para ahli, cara terbaik untuk merangsang perkembangan anak dengan menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama balita serta mengajaknya bermain. Cara yang terbaik mengajarkan tentang dunia kepada anak. Bermain juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya, kata Liz Attenborough. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang gagal memenuhi tugas perkembangan. 1. Retardasi dalam perkembangan, misalnya kondisi fisik. 2. Kurangnya kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas. 3. Kurangnya motivasi. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. 1. Gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Poin kedua, pemantauan berat badan menggunakan KMS, kartu menuju sehat, dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Poin ketiga, menurut Sutjiningsih 2003, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Poin ketiga, sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkaran kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan serebrospinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, meganephali, tumor otak, ataupun hanya merupakan variasi normal. Poin kedua, sedangkan apabila lingkaran kepala kurang dari normal, dapat diduga anak menderita retardasi mental, malnutrisi kronis, ataupun hanya merupakan variasi. Ketiga, deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi, juling, nistagmus, amblyopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, nutrisi optik, glaukoma, dan lain sebagainya. Sedangkan ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensorineural. Menurut Hendarmin 2000, tuli pada anak dapat disebabkan karena faktor prenatal dan postnatal. Faktor prenatal antara lain adalah genetik dan infeksi TORCH yang terjadi selama kehamilan, sedangkan faktor postnatal yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait dengan otitis media. 2. Gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah, poin pertama, kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular.
Anak dengan cerebral palsy dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spasititas, atetosis, ataksia, atau hipotonia. Poin kedua, kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida yang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuskular seperti muskular distrofi memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan, namun tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tersebut. Poin ketiga, faktor lingkungan serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan motorik. Anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar seperti sering digendong atau diletakkan di baby walker dapat mengalami keterlambatan dalam mencapai kemampuan motorik. 3. Gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Widya Stuti 2008. Gangguan perkembangan bahasa anak dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetika, gangguan pendengaran, intelijensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, mutarasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan berbicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara jelas. Sud Jingsi 2003. 4. Gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Contoh kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Gangguan perkembangan pervasif pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Menurut Widya Stuti 2008, autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat-lompat, atau mengamuk tanpa sebab. Kegunaan tugas perkembangan. 1. Sebagai petunjuk untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat untuk umur tertentu. Mengetahui bahwa penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh menguasai tugas-tugas perkembangan. Poin kedua, individu dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan bila ia mencapai fase kehidupan berikutnya. Penyesuaian diri dalam situasi baru yang sulit dan menimbulkan ketegangan emosi dapat dikurangi bila sebelumnya mengetahui apa yang akan terjadi dan mempersiapkan diri. Rumahku, surgaku. Bagaimanapun psikologi, perkembangan anak adalah tanggung jawab orang tua yang berbasis rumah. Masalahnya, bagaimana setiap orang tua memiliki kecerdasan yang memadai untuk menjalankan fungsi sebesar ini? Tugas besar seorang ibu menjadikan rumah sebagai surga melalui tangan bijak sang suami. Bahkan di zaman ibu-ibu sibuk kerja, maka para pembantu rumah tangga hendaknya mampu menjadi nanny and govern yang cerdik pandai seperti Halimah di zaman Nabi yang mampu mengajarkan bahasa Arab dengan kualifikasi terbaik. Yukabat di zaman Fir'aun yang mampu mengajar Musa menjadi pemuda tangguh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menyenangkan bagi semua rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.